Ada sebuah cerita yang melegenda di gunung ini. Cerita seorang dewi yang bersemayam sampai cerita sejarah kelam pembantaian di zaman kolonial Belanda. Gunung ini dikenal dengan nama Argopuro yang artinya Gunung Pura. Kepercayaan masyarakat lokal bahwa dulunya gunung ini adalah sebuah kerajaan. Dan berdasarkan penelitian sejarah, kawasan puncak Argopuro dulunya merupakan tempat pemujaan bagi Hindu-Buddha. Selain memiliki trek pendakian terpanjang dengan ketinggian di atas 3000 mdpl, menjadikan tempat ini sebagai situs purbakala Hindu tertinggi di Pulau Jawa. Gila, lebih ekstrim turun daripada naik. Sembilan 90 derajat. Nah, jadi 90 derajat sebelum summit kita melewati jalur ini. Jangan coba-coba tanpa menggunakan pengaman. Tali seperti ini, jangan mau mati konyol di pendakian. Ini jalurnya betul-betul, kalau menurutku sih lebih ekstrim dari turun puncak 17 di Gunung Raung. Ya, mirip-mirip kita semi-semi climbing lah di sini. Itu Cali turun, clean tali. Harusnya dari sini kelihatan nih punggungan naganya, tapi sayang kabutnya tebal. Gak apalah. Ya, coba lihat sebelah kanan nih jurang. Di sini ya korban kedua almarhum ya. Jadi disitulah tingkat kesulitan kita kalau tidak menggunakan alat. Iya, bahaya. Tahun berapa itu kejadian? Kejadiannya tahun 2019. 2019 di sini. Tepat di bulan Suro. Yang kedua juga tepat di bulan Suro. Bulan Suro semua aja ya. Kebetulan bulan Suro. Makanya kalau bulan Suro kita juga menolak. Oh gitu, menolak kalau misalkan mau pendakian di sini ya. Iya. Oke lah. Kita sedikit banyak harus melestarikan budaya yang ada di sini. Ya. Semakin tebal ya bang ya kabutnya. Ya, jarak pandang pendek. Tapi nggak apalah. View bonus, puncak bonus. Yang penting kita kembali dengan selamat. Ya mungkin next time bakalan kesini. Ini udah jam 12:30, cukup lama kita nunggu di atas biar kebuka. Tapi
Ya tetap aja, mungkin sampai sore seperti ini. Yang kita takutkan nanti hujan, kita nggak bawa jas hujan, terus belum makan siang juga, perut sudah mulai lapar. Ya demi keselamatan turun. Tembok semua. Oke, kita kembali ke zona aman di camp tempat kita nginap di dekat Tugu Torik. Coba kita bertahan 1 jam lagi di atas, udahlah. Wassalam, ini gerimis sudah mulai turun. Setelah ini kita makan terus packing, lanjut perjalanan ke Besaki. Habis ke Besaki ke Baderan, kita akan naik Gunung Argopuro. Terima kasih Gunung Piramid dikasih izin naik sampai ke puncak. Bus dari Bondowoso ke Besuki ada, Cak? Ada. Jam berapa? Sore. Sore ada ya? Sore. Jam 7 ada? Jam 7 juga ada. Jadi kita langsung nih. Jadi perjalanan dilanjutkan menuju ke Besuki. Dan setelah itu langsung ke Baderan, kita ke base camp Argopuro. Ini sih, Pak. Di base camp sudah ada teman yang nunggu di base camp Baderan. Estimasi perjalanan Argopuro lintas ke Dremi itu 4 hari 5 malam. Kalau rencana kita akan ambil 3 hari 2 malam lintas dari Baderan. Perjalanan panjang. Setelah turun dari puncak piramid, malamnya aku langsung diantar Cak Ali ke terminal dan melanjutkan pendakian ke Gunung Argopuro, gunung dengan trek terpanjang di Pulau Jawa. Ini sekarang jam 18.47, mau jam 7 kurang. Nah, kita nunggu bis dulu buat berangkat ke Besuki. Berapa jam, Cak, ke Besuki, Cak? 2 jam. 2 jam ya. Turun dari Gunung Piramid langsung ke Besuki. Di sana sudah ditunggu teman buat pendakian Argopuro. Ini kondisi sekarang lagi hujan. 2 jam. Makasih. Thank you, Cak ya. Nanti ketemu lagi, Cak, kita, Cak. Siap. Oke. Oke, Cak. Berat sekali. Thank you, Cak ya. Nanti ketemu lagi, Cak. Berapa, Mas? Turun mana? Besuki. Dimulai dari Bondowoso, perjalanan menggunakan bus menuju ke Kecamatan Besuki, dan dari Besuki naik ojek lagi sampai ke base camp Baderan, desa yang berada di kaki Gunung Argopuro dan pintu masuk pendakian sebelah barat.
Sekedar informasi, Gunung Argopuro masuk ke dalam dataran tinggi Hyang dan berada di 5 perbatasan kabupaten, yaitu Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dan Jember. Untuk sampai ke puncak Argopuro tersedia 2 jalur, yakni jalur Baderan dan jalur Bremi. Puncak tertingginya di 3088 meter di atas permukaan laut. Dengan durasi pendakian bisa sampai 4 hingga 5 hari perjalanan lintas dari Baderan ke Bremi. Sesampainya di base camp Baderan, kita istirahat 1 hari untuk mempersiapkan perlengkapan pendakian. Di sini kita bertemu sama Pak Sam Haji. Beliau adalah petugas Resort Konservasi Wilayah 23 Argopuro dan beliaulah yang banyak membantu kita selama di base camp. Setelah semua urusan simaksi selesai, aku pun langsung berangkat menuju pintu masuk pendakian. Di sini kita menggunakan transportasi lokal yang mana sangat membantu perjalanan. Bisa memangkas durasi pendakian yang tadinya harus menempuh perjalanan selama 5 jam. Ini 2 jam kita sudah sampai ke pos mata air 1. Nah, jadi dari sini jalan kita akan memakai apa namanya? Rantai roda ya. Dari sini berapa lama lagi, Mas? Sekitar 1 jam. 1 jaman ya. Terus jalannya rusak gitu. Tanah semua campur ya. Tanah batu gitu. Tanah batu. Oke. Yuk lanjut. Oke, selamat pagi. Jadi sekarang jam 8 dan kita lagi berada di salah satu gunung yang katanya jalur terpanjang di Pulau Jawa. Lebih tepatnya sih Gunung Argopuro.
Nah, jadi rencananya kita akan coba mendaki gunung ini dan lintas dari Baderan ke Bremi. Estimasi waktunya sekitar 4-5 hari. Dan hari ini kita akan coba camp di salah satu sabana yang luas, yaitu Sabana Cikasur. Dari sini ke Cikasur itu kurang lebih 8-9 jam. Tergantung cuaca juga. Ya semoga aja cuacanya bagus ya sampai sore nanti. Dan di sini pos mata air 1. Dari sini kita akan lanjut perjalanan ke pos mata air 2. Oke, kita siap-siap bayar ojek dulu. Ojeknya dari base camp Baderan ke mata air 1 ini sekitar bayarnya 130.000. Kalau misalkan lanjut ke mata air 2 sih sebenarnya bisa, tapi kata teman-teman ojek di sini jalannya parah sekali. Ya kita di sini aja. Ya pakai ojek ini menghemat waktu. Jadi kita bisa memangkas waktu sekitar 6-7 jam perjalanan dari base camp Baderan. Gimana bro? Ya, mantap. Mantap ya? Ya. Oke lah, kita ambil air dulu. 10 menit lagi kita jalan. Oke, thank you ya. Yuk. Ayo deh. Oke. Nah, jadi kita tinggal berdua di sini. Nah, jadi sekarang aku ditemani si Muklis. Nah, Muklis ini Akamsi. Anak sekitar sini lah, warlock lah, warga lokal. Nah, jadi dia akan menemani aku lintas dari Baderan ke Bremi. Siap, bro? Cak? Yuk, siap. Oke lah. Oke, kita start jam 8.58. Mata air 2,56. Ya, estimasi waktunya sekitar 3-4 jam lah. Tergantung kecepatan juga. Sekarang di ketinggian 1771. Dari sini ke mata air 2 itu jaraknya 2,6 dan estimasi waktunya sekitar 3 jam. Dan kita akan naik 400 meter. Trek awal jalur didominasi dengan tanah liat dan cerukan bekas ban motor warga. Tidak jauh dari pos mata air 1, kita sudah sampai di portal batas dari kawasan Suaka Marga Satwa Pegunungan Hiang. 15 menit dari mata air 1. Nah, jadi katanya sih motor masih bisa masuk ke sini, ke Cikasur. Ya, tapi bayarnya ya lumayan lah. Ini pos kawasan Suaka Marga Satwa, dataran tinggi yang dulu ceritanya 2019 sampai 2020 akhir motor warga bisa masuk sampai ke Cikasur untuk memanen selada air, berburu ataupun mengantar pendaki. Sekarang sudah dilarang, tapi mau gimana, jalurnya sudah terlanjur rusak dan sangat menyulitkan untuk trek berjalan kaki. kalau di Kalimantan jalan seperti ini motorku masih bisa masuk. Iya. Sampai kalau jalan gini masih enak. Kalimantan pakai trail. Oh, nggak dibolehin. Tambah rusak jalan. Itu digaruk terus tanahnya. Makin lama makin dalam. Ini mungkin lebih 1 meter nih. Nah, jadi kalau menurut pendapatku sih motor mending sampai portal aja. Maksudnya biar jalannya nggak tambah rusak. Motor boleh masuk apabila dalam keadaan darurat aja. Itu aja sih. Sebelah kiri kabutnya sudah mulai naik.
Langit nggak mendung, cerah hari ini. Nah, semoga aja sampai Cikasur cuacanya seperti ini. Akhir musim penghujan nggak nentu. Kalau sekarang biasanya hujan datangnya di sore hari. Nah, jadi kita harus cepat sampai sebelum sore lah. Jangan sampai gelap di tengah jalan. 1 jam berlalu, kita pun sudah sampai di pos mata air 2 dan tidak terlalu lama untuk beristirahat di tempat ini. Agar tidak kemalaman, kita pun langsung berangkat. Karena bagiku, perjalanan di malam hari lebih banyak resiko yang harus dihadapi dibandingkan di siang hari. Belum lagi faktor cuaca atau binatang buas dan gangguan alam lainnya. Apalagi di jalur pendakian hanya kita berdua. Ini cuaca susah diprediksi. Tadi cerah, sekarang tiba-tiba kabutnya sudah turun. Habis ini kita ke alun-alun kecil dulu, savana yang kecil. Nah, setelah itu kita ke alun-alun besar. Di sini sebutan savana itu alun-alun ya? Iya, Alun-alun. Kalau trekking di Kalimantan nggak seperti ini. Kita bawa parang, bawa senjata. Jarang kan orang jalan. Kalau di Kalimantan nggak punya gunung, bukit aja adanya. Ada cuma di Malaysia. Kinabalu, Gunung Kinabalu, 4.000 ketinggiannya. Ya? 4.000 ketinggiannya. tidak sana. Belum. Tapi pengen ke sana. Ya, di bagian utara Pulau Kalimantan. Kalau di Kalimantan pendakian nggak kayak gini. Jalannya jelas. Maksudnya di sini jalannya lebih jelas daripada di Kalimantan. Nah, mungkin karena di Kalimantan juga jarang ya pendaki. Ya, kalau di sini kan sering dilewati. Ini jejak kucing, kucing hutan. Berarti habitatnya masih bagus di sini. Rusa banyak sini, Mas. Iya. Kijang. Banyak ya? Oh, dulunya diburu. Ya, sekarang kan udah dilindungin. Jadi selain rusa itu ada merak di sini. Nah, tadi ada jejak kucing hutan. Jadi kucing hutan ini biasanya dia nocturnal, aktif di malam hari. Ini jalannya sudah mulai turun ke alun-alun kecil, savana yang kecil. Nah, di sini ya gitu jalannya, bisa dilihat bekas jalur motor juga. Ya agak susah sih jalan di sini. Kabutnya semakin tebal. Penyongsonan itu dari bahasa sini lokal ya, Bahasa Madura. bahasa Madura ya. Artinya apa, Mas? Yang sana. Iya. Ini bakar dupa itu. Oh, tempat bakar dupa. Menarik. Ini sudah alun-alun kecil ya. Ya.
Sudah jalan 43 menit, kita sampai ke alun-alun kecil dari pos mata air 2. Sayang kabut, gak kelihatan. Ini savana kecil. Ingat di Kalimantan juga punya savana. Danau Tebu namanya. Pengen sekali kembali ke sana. Gentle wine. Kenapa? Gentle wine. Gentle wine. Gentle wis. Ini pohon apa? Pohon jomblo. Pohon jomblo. Aslinya pohon apa? Pohon cemara. Cemara ya? Wow. Pohon jomblo. Cemara Sewu. Cemara Tunggal. Wow. Gila. Nice. Sabana kecil. 43 menit. Gak sampai 1 jam. Sampai di sabana kecil. Habis ini ke sabana besar. Alun-alun besar ya. Oke. Lanjut ya. Ya, gas. Kabutnya mulai turun, jadi kita lanjut aja. Sungguh besar di sini jalannya. Savana besar, alun-alun besar. 2 jam 37 menit meninggalkan pos mata air 1. Sekarang kita sudah sampai di Sabana Besar Cikasur. Ya sayang, ketutup oleh kabut. Ya, ini sekarang sudah jam 12, kita istirahat dulu buat makan siang. Setelah itu kita lanjut. Seraca. Cikasur adalah sebuah nama padang savana yang sangat luas di Gunung Argopuro. Tempat ini dulunya bekas landasan pesawat yang dibangun di zaman kolonial Belanda. Bukti yang menunjukkan Cikasur adalah sebuah lapangan pesawat ialah adanya bekas menara pengawas yang sudah roboh.
Kini kondisi lapangan pesawat itu berupa lapangan terbuka yang dipenuhi ilalang yang sangat luas. Tempat ini dinamakan Lembah Cikasur atau ladang pembantaian. Dari cerita masa lalu, landasan pesawat ini dikerjakan beberapa orang dengan upah. Lalu para pekerja itu dipaksa mengajak penduduk yang lainnya untuk ikut dalam pembangunan landasan pesawat tersebut. Akhirnya semua orang baik tua, muda, laki-laki ataupun perempuan mendaftarkan diri untuk bergabung. Setelah pembangunan selesai, para pekerja tidak boleh meninggalkan tempat. Mereka dipaksa membuat galian panjang untuk saluran air. Dengan perlakuan kasar dan berbagai siksaan, disinilah tragedi pembantaian terjadi. Saat galian selesai, beberapa serdadu Belanda bersenjata lengkap datang dan mendekat langsung memberondong peluru ke arah para pekerja, agar lokasi landasan pesawat itu tidak dibocorkan ke para pejuang Republik Indonesia. Landasan ini pernah dikuasai oleh tentara Jepang, namun menjelang kemerdekaan, akhirnya landasan ini ditinggalkan karena berada di pegunungan terpencil dan tidak terjamah selama puluhan tahun. Bahkan tempat ini dilupakan.